Selamat siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Iwang Ferdiansah, NIM 672019-158. Di sini saya akan menjelaskan tentang WAN, DHCP, DNS, HTTP, HTTP server, proxy, Samba, dan FTP. Baik, yang pertama adalah WAN. WAN atau Wide Area Network adalah sebuah jaringan komputer yang memiliki cakupan area luas meliputi antar kota, wilayah, dan bahkan antar negara untuk bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Ada beberapa perangkat jaringan WAN, yaitu router, modem, CSU atau DSU, ATM switch, communication server, multiplexer, dan frame relay. Kemudian ada tiga jenis WAN. Yang pertama, latch line. Jenis WAN ini merupakan metode koneksi direct point to point, yang berarti koneksi ini tidak memerlukan proses call stop dalam berkirim data. Yang kedua yaitu circuit switching. Jenis ini jaringan akan melakukan call stop terlebih dahulu untuk membentuk koneksi dengan tujuan agar bisa melalui pengiriman data. Yang terakhir adalah paket switching. Jenis koneksi paket switching memiliki kelebihan bisa mengatur dan membagi bandwidth ke pengguna lain dengan tujuan supaya koneksinya bisa lebih stabil dan sesuai dengan jumlah pengguna jaringan. Lanjut, cara kerja WAN. Cara kerja WAN saya jelaskan dalam sebuah contoh kasus. Sebuah perusahaan akan memilih dan menetapkan satu komputer server untuk kebutuhan akses database yang dimiliki. Kemudian, komputer server akan mengirim informasi database dan juga paket data ke seluruh jaringan yang telah dibangun sesuai topologi. Dengan adanya topologi jaringan yang telah dibangun, maka komputer klien ataupun user bisa mengakses seluruh informasi ke komputer server, meski berada di luar pulau ataupun antar negara sekalipun. Selanjutnya adalah DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah perangkat atau instrumen komputer yang mampu mendistribusikan alamat IP server ke seluruh DHCP klien atau perangkat bawah yang masih dalam satu jaringan network. Terdapat dua tata cara konfigurasi DHCP server dengan secara otomatis atau secara manual. Cara kerja DHCP. Ketika user menyalakan komputer lalu mengkoneksikannya dengan server yang menggunakan layanan DHCP, maka komputer itu akan otomatis meminta DHCP IP address dari IP server. Server akan langsung memberikan jawaban atas permintaan user tersebut dan memberikan satu alamat IP. Nah, itu adalah cara kerjanya DHCP. Kemudian DNS. DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP sebuah komputer server menjadi sebuah nama domain ataupun sebaliknya, yaitu DNS akan menerjemahkan sebuah nama domain menjadi alamat IP. Cara kerja DNS ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah DNS query, yaitu DNS query adalah permintaan informasi tentang alamat IP sebuah website. Sebagai contohnya, saat kita membuka website menggunakan web browser dengan mengetik domainnya, pertama server DNS akan mencari informasi alamat IP di file host, yaitu file teks biasa dalam sistem operasi yang berfungsi untuk mengarahkan hostname ke alamat IP. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan mencari di cache, yaitu komponen hardware atau software yang menyimpan data untuk sementara. Tempat menyimpan cache yang paling umum adalah web browser dan ISP. Tahap kedua, DNS recursor atau DNS
recursive resolver. Kemudian apabila informasi yang diminta tidak ditemukan di cache, sistem bisa meminta server lain untuk memenuhi permintaan tersebut atas nama klien dengan mencari informasi di cache ISP. Inilah yang disebut DNS resolver. Kemudian tahap ketiga, root name server. Root name server berada pada tingkat tertinggi hierarki DNS, tidak ada nama formal untuknya, dan server ini dilabeli dengan string kosong. Dan kita bisa menganggapnya sebagai tempat penyimpanan referensi. Dalam penggunaannya, apabila informasi masih tidak bisa ditemukan di cache ISP, DNS resolver akan mengirimkan permintaan ke root name server. Kemudian, server ini akan merespon permintaan tersebut dengan memberitahu agen untuk mengakses area yang lebih spesifik, yaitu top level domain name server. Kemudian tahap keempat adalah TLD name server. Ketika mengakses Google atau web lainnya, Anda bisa melihat bahwa nama domain kedua atau beberapa platform diakhiri dengan .com. Akhiran ini disebut top level domain. Server untuk tipe top level domain ini disebut TLD name server, yang berperan untuk mengelola semua informasi terkait ekstensi domain umum. Seperti saat meminta informasi tentang misalnya www.google.com, sebagai satu-satunya delegasi akan meresponsi permintaan dari DNS resolver untuk mengacu pada authoritative DNS server atau authoritative name server. Server inilah yang memiliki resource asli untuk domain tersebut. Yang tahap terakhir adalah authoritative name server. Ketika DNS recursive resolver bertemu dengan authoritative name server, saat itulah jawaban akan diberikan. Authoritative name server memiliki semua informasi tentang nama domain yang diladeninya. Server ini menyediakan resolver berulang ke alamat IP yang ditemukan server dalam catatan. Setelah tahap ini selesai, web browser pun akhirnya menampilkan halaman website yang kita minta. Itu adalah penjelasan cara kerja DNS. Kemudian HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol jaringan lapisan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Sesuai dengan namanya, penggunaan protokol HTTP berhubungan dengan hypertext, sehingga banyak mengambil sumber daya dari sebuah jenis berkas yang bertindak sebagai referensi ke berkas lainnya atau direktori. Cara kerja HTTP, berikut ini adalah cara kerja HTTP. Melalui sebuah URL, protokol HTTP bertugas untuk mengirimkan permintaan dan memberikan respon dari request URL yang diberikan. Contohnya seperti menghapus, memperbarui, atau mengganti file yang ada di dalam server. Setelah permintaan dan respon sudah selesai dijalankan, web server tidak mengingat apapun koneksi yang sudah terjadi. Jadi ketika HTTP mengirim permintaan ulang, web server akan memprosesnya seperti permintaan awal. Itulah mengapa protokol HTTP disebut sebagai stateless protocol. Sedangkan seluruh proses pengiriman permintaan dari web client sampai dengan respon yang diberikan oleh web server merupakan HTTP transaction. Selanjutnya adalah proxy. Sistem server proxy adalah sebuah sistem yang bekerja sebagai perantara jaringan. Misalnya ketika mengakses sebuah halaman website, proxy yang akan melakukan permintaan dan penerimaan informasi dari website tersebut ke perangkat yang kita gunakan. Cara kerja proxy. Setiap komputer yang menggunakan internet memerlukan IP address. Ibarat alamat rumah, IP address bisa membantu proxy mengetahui kemanakah data akan dikirim. Ketika kamu melakukan request atau permintaan berupa pencarian di Google atau mengakses sebuah website, server proxy akan mengirimkan permintaan ke server website, mengambil respon dari server website, dan mengantarnya ke tampilan browser kita.
Ketika server proxy meneruskan permintaan kita, proxy dapat mengubah alamat IP milik kita sehingga server website tidak mengetahui persis lokasi kita mengakses data tersebut. Alhasil, data kita bisa terenkripsi dan tidak dapat dibaca saat melakukan transit. Kemudian, server proxy dapat memblokir akses ke halaman website tertentu berdasarkan alamat IP, seperti akses ke website yang dilarang oleh pemerintah. Selanjutnya, Samba. Samba adalah sebuah program dengan protokol client server menjembati proses penyediaan layanan untuk berbagai data atau dokumen antar sistem operasi Unix dengan sistem operasi Microsoft Windows. STA memungkinkan kita untuk bisa menggunakan resource yang didukung secara bersama-sama dengan suatu jaringan. Kemudian cara kerja Samba server. Samba berjalan di background atas dua program yaitu SMBD dan NMBD. Secara singkat, SMBD adalah file server yang nanti akan menghasilkan suatu proses baru untuk setiap klien yang aktif sementara. NMBD bertugas untuk mengkonversi nama komputer atau NetBIOS menjadi sebuah alamat IP. Selanjutnya adalah FTP. FTP, File Transfer Protocol, adalah suatu protokol yang berfungsi untuk pertukaran file dalam suatu jaringan komputer yang mendukung protokol TCP atau IP. FTP terdiri dari sebuah klien dan sebuah server yang merupakan aplikasi yang memberikan akses atau pertukaran transfer data antara dua komputer, klien dan server. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta penggunaan komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kita ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kita lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci akses kita untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kita bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus meminta permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kita lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut penjelasan dari saya. Tuhan memberkati.